Shalom umat yang dikasihi Tuhan. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersuka cita malam hari ini Bapak Ibu Saudaraku. Sebab Tuhan Yesus sangat baik bagi kita. Malam hari ini kita kembali bersama-sama dalam ibadah kul online GBI Rayon 17. Saya percaya malam hari ini kita semua sudah siap memuji menyembah Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Bersama katakan, Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Kami terima janji-janji-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sukacita dalam hidup kami. Engkaulah kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau terus berkata, Engkau sukacita kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
kasih, terima kasih. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara nyatakan kebaikan Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Kau Yesus, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Biar hati kami terus bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Apapun hari-hari ini yang akan kami hadapi Tuhan Yesus, kami mau terus bersukacita di dalam Tuhan. Biar hati kami terus bergembira ya Tuhan. Sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah sumber kekuatan kami. Apapun yang kami hadapi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan malam hari ini bahwa kami mau terus bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari jemaat Tuhan katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam
kasih Tuhan, Engkau telah menjadi sumber sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Banyak sekali persoalan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan Yesus. Tetapi kami selalu kuat di dalam Engkau Tuhan. Tetapi kami selalu menemukan ada sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat suara. Mari angkat penyembahan-Mu bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami bersuka di dalam-Mu. Di dalam-Mu Tuhan. Ada sukacita, ada kekuatan, ada Mari terus sembah Tuhan saudaraku. Bermazmur bagi Tuhan Yesus. Sebab Dia Tuhan yang teramat baik dalam hidup kita. Biar setiap pujian penyembahan kita malam hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus sumber kekuatan dan sukacita kita. Bahkan di dalam Tuhan ada mujizat yang selalu disediakan bagi kita. Mari kita datang berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan yang akan memberikan mujizat bagi kita. Oh ya Kami sungguh percaya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu kami menemukan mujizat ya Tuhan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari bersama-sama angkat tanganmu katakan, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perkara ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, tiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan.
urapi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Ya, shalom, selamat malam buat seluruh rekan dan sahabat KUL pada malam hari ini. Kita berjumpa kembali dalam KUL online. Sebelum firman Tuhan diberitakan, marilah kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa yang baik buat kesempatan pada malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh kembali berkumpul dalam ibadah KUL online dan kami percaya berkat Tuhan mengalir untuk setiap kami ketika firman Tuhan disampaikan. Kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan dan sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami semua, memberikan pengertian-pengertian yang baru, hal-hal yang baru, sehingga kami bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Shalom buat rekan-rekan KUL semua. Pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Sebelum firman Tuhan kita bacakan, ada dua hal yang membuat saya untuk bisa menyampaikan pada malam hari ini adalah bahwa firman kali ini mungkin sudah disiapkan sekitar 3 minggu yang lalu. Dan puji Tuhannya 2 minggu belakangan ini seperti rasanya sangat-sangat terberkati dan terkonfirmasi. Apa dua hal itu? Yang pertama mungkin kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu kita merayakan Hari Pencurahan Roh Kudus yaitu Pentakosta, dan saya sangat ketika mendengar satu pujian itu sangat menginspirasi buat saya, karena pujian itu liriknya adalah karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua adalah minggu yang lalu bahwa Pastor Chris menyampaikan juga dalam firman-Nya sebelum doa penutup, beliau menyampaikan bahwa firman Tuhan disampaikan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, ini yang menarik buat saya pada malam hari ini, di mana hal ini mau kita bagikan kembali untuk Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan KUL semua di tempat ini. Saya akan bacakan firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Roma 8 ayat 28. Saya katakan bahwa Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mendengar berita firman Tuhan ini dalam 2 minggu berturut-turut yang tadi saya katakan sepertinya sangat-sangat terkonfirmasi gitu loh, bahwa di sini kita mau belajar tentang bahwa ternyata Allah itu memang bekerja di dalam kehidupan kita. Dia nggak Allah yang pasif, diam aja atau ngebiarin gitu umatnya. Tidak. Bahwa sejak Allah menciptakan segala sesuatunya, Allah itu tidak membiarkan manusia begitu saja. Tetapi Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, yang jadi pertanyaan itu adalah di bagian mana saja Allah itu turut bekerja tentunya ya. Di bagian mana saja Allah itu turut bekerja. Kalau kita baca firman Tuhan di sini, dikatakan bahwa ada kata segala sesuatu. Berarti, yaitu tadi, segala sesuatu bicara tentang segala kondisi, segala keadaan, segala situasi. Bahkan mungkin bisa dikatakan bahwa hal-hal yang terburuk pun itu juga bisa jadi Allah
bekerja di situ ya, untuk termasuk hal-hal yang buruk ya dalam kehidupan kita seperti itu. Bapak Ibu Saudara, bahwa di sini dikatakan kita tahu sekarang, kita semua tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, di sini tadi yang saya katakan bahwa segala sesuatu itu tadi ya kondisinya, keadaannya, tidak cuman melulu hal-hal yang oh ya keadaan kita yang baik-baik saja gitu, enggak. Tapi keadaan ketika kita tidak baik ya, dalam hal yang buruk terjadi sama kita, nah itu bahwa Allah bekerja di situ. Nah, saya mengilustrasikannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seorang nahkoda yang handal tentunya dia akan dihadapi dengan gelombang-gelombang yang besar. Semakin gelombang besar itu dia alami dalam perjalanan dia berlayar, tentu nahkoda itu akan semakin handal. Itu ilustrasi yang bisa saya sampaikan, bahwa di balik masalah atau hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan itu tadi, ternyata ada maksud dan rencana Tuhan. Karena apa? Yaitu tadi bahwa Tuhan menginginkan kita masuk di dalam hal itu supaya kita semakin bergantung kepada Dia, kita semakin dekat dengan Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi sama Tuhan, kita akan baca satu ayat lagi, yaitu di dalam Ayub 5 ayat 17 sampai dengan 18. Dikatakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi Allah itu menyampaikan dalam firman-Nya bahwa berbahagialah setiap kita yang dalam kondisi tadi hal-hal yang buruk terjadi, seolah-olah Allah sedang menegur kita, seolah-olah Allah ini sedang mendidik kita. Ya. Dia mengasihi kita. Dia menyembuhkan kita, Dia membebat kita. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi Ayub merasakan itu. Seperti Ayub 2 ayat 10 juga dikatakan bahwa jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub mengatakan seperti itu. Masa sih kita cuma bisa menerima yang baik dari Allah, tetapi nggak mau menerima yang buruk. Nah, dari hal itu Bapak Ibu Saudara, saya katakan bahwa di dalam kehidupan ini seolah-olah Allah menginginkan kita masuk dalam sebuah masalahkah itu, hal yang burukkah itu, pasti kita mengalami hal itu. Karena Allah nggak mau kita itu dalam kehidupan ini yang sepertinya seolah-olah jalannya rata, seperti jalan pintas begitu saja, enggak gitu loh kan. Tetapi justru Allah mau kita masuk di dalam proses di dalam masalah itu tadi. Nah, ini yang saya katakan tadi, kenapa di awal tadi saya katakan bahwa terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan oleh Pastor Chris gitu loh kan, bahwa saya mendengar dua kata kunci ketika beliau itu dikatakan bahwa ada proses dan ada dewasa. Nah, di sini dikatakan bahwa inilah cara Tuhan. Ketika kita masuk dalam sebuah masalah, ketika kita masuk dalam hal-hal yang buruk itu terjadi dalam kehidupan kita, di sini Allah sedang memproses kita dengan maksud dan tujuan bahwa Allah sedang mendewasakan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi
Mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang sering kita baca juga mengalami hal seperti itu. Seperti Musa contohnya, Tuhan bawa dia ke padang gurun bersama umat Israel. Mungkin juga Yusuf, ya, yang ketika itu dia masuk dalam penjara, ya, dia dizolimi dengan saudara-saudaranya, dia difitnah, segala macam hal-hal yang buruk itu terjadi. Tapi ternyata apa? Itu tadi, proses itu terjadi. Sehingga kita tahu bagaimana Musa setelah itu dan bagaimana Yusuf juga setelah itu. Tentu hal yang baik terjadi dalam kehidupan para tokoh Alkitab itu tadi. Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata proses itu tadi akhirnya mendewasakan kita. Hal yang baik itu tadi itu adalah ternyata kita dengan caranya Allah itu tadi, bahwa kita semakin didewasakan. Semakin diperbarui kehidupan kita. Dengan masalah itu tadi, dengan hal-hal yang terjadi di dalam diri kita, sekalipun hal yang buruk itu terjadi, ternyata Allah sedang mendewasakan kita, terus mengajari kita. Sehingga kita bisa mengerti, bisa tahu apa itu yang namanya artinya mungkin bersabar. Apa itu yang namanya berharap. Mengerti apa yang dikatakan bahwa bersandar, mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tidak mengandalkan apa yang kita miliki. Keberserahan kepada Tuhan pada akhirnya itu yang menjadikan kita menjadi dewasa. Ternyata dengan masalah yang terjadi itu tadi, kita sedang dipersiapkan Tuhan. Makanya firman Tuhan di dalam Ayub tadi dikatakan 5 ayat 17 tadi, berbahagialah. Berbahagialah orang yang ditegur Allah, yang menerima didikan Allah itu tadi. Jadi kita bersyukur, belajar untuk bersyukur ketika kita menghadapi setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya pengalaman tersebut. Beberapa waktu yang lalu dalam Cool Online juga saya juga sempat menyampaikan kepada kita semua bahwa ternyata hidup itu tidak flat saja. Ternyata dalam kehidupan kita pasti mengalami titik di mana kita mengalami titik ada di bawah. Nah, disitulah ternyata kita belajar sehingga banyak tahu. Di dalam titik di bawah itu tadi kita bisa banyak tahu. Ternyata oh ini maksud Tuhan. Ini rencana Tuhan. Seperti tadi ilustrasi bahwa oh ternyata menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin handal. Sama seperti nakoda itu tadi. Ada gelombang-gelombang besar dia coba hadapi. Dan semakin dia sering menghadapi itu tadi, dia semakin handal. Begitu juga kita. Kita akan semakin cakap di dalam menanggung segala banyak perkara. Ujian demi ujian pasti akan kita lewati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, setiap kita pasti mengalami masalah itu tadi. Enggak cuma di bisnis, enggak cuma di katakan keluarga, anak-anak sekolah mungkin juga mengalami persoalan-persoalannya sendiri, atau juga tentang persoalan masalah hati. Di gereja pun juga mungkin juga punya masalah banyak. Apakah itu masalah di dalam kepemimpinan, masalah dengan di kantor, mungkin juga masalah dengan bos. Banyak hal yang terjadi dalam kita. Tapi intinya tadi apa yang saya katakan, bahwa masalah dalam proses itu pada akhirnya mendewasakan kita. Bapak Ibu Saudara, tentu hal yang menjadi pertanyaan lagi di dalam firman Tuhan tadi dikatakan bahwa jadi kepada siapa saja Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan itu tadi, gitu loh kan. Kepada siapa saja, kalau tadi penggalan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa mendatangkan kebaikan bagi mereka, yang pertama bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu bagi mereka yang mengasihi Dia.
ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi Allah, tentu hal ini menjadi paradigma dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah itu. Kita akan tahu bahwa oh iya, lewat masalah ini, lewat hal yang buruk terjadi dalam diri kita, menjadikan kita memiliki nilai-nilai kekekalan yang lebih lagi. Tadi kita belajar yang namanya bersabar, kita belajar yang namanya bersandar kepada Tuhan, belajar yang namanya mengandalkan Tuhan. Akhirnya kita belajar itu, punya nilai, tidak menggerutu, tidak lekas marah. Sebab kenapa? Karena kita mengasihi Allah. Jadi orang-orang yang mengasihi Allah ini tadi, itu akan merasakan bahwa segala sesuatu itu tadi pada akhirnya ini kebaikan. Ini mendatangkan kebaikan. Ini mendatangkan hal yang baik buat diri kita. Ketika kita diproses itu, oh ini baik buat kita. Ini baik buat saya. Jadi yang pertama itu tadi bahwa kepada siapa? Yaitu pertama adalah kepada yang mengasihi Allah. Dan setiap kita adalah orang-orang yang tentunya mengasihi Allah. Jadi di dalam persoalan hidup yang datang dalam hidup kita itu, tentunya kita bisa semakin tahu apa yang menjadi kehendak dan kita tahu bagaimana meresponinya tersebut. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ya sekalipun itu terjadi dalam kehidupan kita, tentu kita enggak menjadikan itu akhirnya kita putus asa, menjadi lemah, menjadi orang-orang yang mengundurkan diri dari pelayanan. Itu tidak terjadi buat kita. Sebab kenapa? Karena kita mengasihi Dia. Karena kita mengasihi Allah. Kalau kita lihat lagi, seberapa sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tentunya sekalipun hal buruk itu terjadi, sebab Allah sudah lebih dahulu menderita. Sebab Allah sudah meneladaninya itu buat kita. Sehingga ketika kita mengalami hal itu, kita bersyukur kita bisa merasakan penderitaan itu. Kita bisa merasakan gak enak itu, kita bisa merasakan. Dan itu pada akhirnya menjadikan kita pribadi-pribadi yang menjadi lebih dewasa. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Ibrani 12 ayat 2 dikatakan bahwa marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan Allah bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kalau di dalam Ibrani ini tadi dikatakan bahwa perikofnya adalah nasihat supaya kita itu bertekun dalam iman. Nah itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ternyata Yesus di dalam penderitaannya, Dia memikul salib gitu loh kan ya, dan kita bisa merasakan itu juga di dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Tentunya Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tentu pada akhirnya itu akan tergantikan dengan sukacita. Saudara akan keluar menjadi orang-orang yang menang dalam setiap permasalahan yang ada. Saudara menyaksikan jalan keluar yang Tuhan sediakan buat permasalahan saudara. Saudara bisa menyaksikan keajaiban-keajaiban yang Tuhan sediakan buat kita. Sehingga kita semakin yakin bahwa kita semakin cinta dan mengasihi Dia. Itu yang pertama adalah kepada siapa? Yaitu kepada yang mengasihi Dia. Tentu yang kedua kepada siapa? Yaitu firman Tuhan tadi dikatakan dalam Roma tadi, kepada orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, di sini saya katakan bahwa siapa yang masuk di dalam itu? Ya kita semua. Tentu kita dipilih Allah.
Bukan kita yang memilih dia, tetapi dia yang memilih kita. Kita masuk di dalam rencana-rencananya. Rencana yang apa? Yaitu tadi yang saya katakan, bahwa ternyata kita akan terus dipersiapkan oleh Allah. Ya, menjadi dewasa, menjadi mempelainya, terus semakin disempurnakan kehidupan kita, semakin kita diperbaharui, semakin kita dimurnikan. Nah, itulah bagian dari proses itu tadi Bapak Ibu Saudara. Jadi saya katakan bahwa Tuhan itu sanggup untuk mengubah segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak melulu hal yang baik, yaitu hal yang buruk itu tadi, bahwa ternyata bahwa semua itu pada akhirnya mendatangkan kebaikan buat kita semua. Mendatangkan kebaikan buat kita semua. Karena itu bahwa yakinlah bahwa Allah itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, saya akan bersaksi sebentar saja dalam hal proses ini tadi. Mungkin kita juga mengalami semua hal yang sama. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, proses akhirnya mendewasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang mengerti dan maksud rencana Tuhan, semakin lagi mengasihi Dia dan masuk terus di dalam rencana dan panggilan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, ini kejadiannya sudah sangat lampau sekali dalam keluarga kami. Jadi saya katakan bahwa kami keluarga itu sangat dulu itu ya nggak begitu indah. Banyak sekali persoalan di dalam keluarga, keributan, banyak hal terjadi sampai pada suatu saat bahwa ternyata kita memiliki persoalan yang begitu besar, yaitu di mana kami keluarga ya masuk di dalam sebuah persoalan yang sangat berat, di mana rumah kami itu akan disita. Disita kenapa? Sebenarnya sepele, memang tertipu. Tapi saudaraku yang dikasihi nama Tuhan, kita nggak masuk di dalam persoalan masalah itu. Mungkin Tuhan izinkan itu terjadi dalam keluarga kami. Sertifikat harus dilelang. Sebenarnya itu kami ditipu, tetapi di sini kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, di mana Tuhan izinkan itu terjadi dalam keluarga kami, yang pada akhirnya proses demi proses terjadi. Penantian demi penantian jawaban Tuhan itu terjadi. Kami sebenarnya nggak salah. Ditipu oleh orang, sertifikat tergadaikan, kami harus menanggung hutang yang banyak. Pada akhirnya terpaksa akan dieksekusi untuk lelang. Ya, sebenarnya saya sama orang tua ketika itu sempat menghampiri orang yang menipu kami. Tapi di situ kami ketika melihat ternyata keadaannya jauh lebih buruk dari kami, sehingga kami berkesimpulan bahwa ya udahlah, mau gimana lagi? Kami harus melepaskan pengampunan. Kami harus melepaskan yang namanya kerelaan itu tadi. Ya udah, kita akan bayar. Tapi ternyata kita coba mau cari sertifikat itu di mana keberadaannya, itu tidak ada untuk membayar. Sehingga kita mau bayar pun sebenarnya nggak bisa dilunasi, karena sertifikat itu entah kemana adanya. Sampai pada akhirnya kami ingat gembala itu menyampaikan firman Tuhan, coba lihat kejadian-kejadian dalam hidup kita, sabat-sabat yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika itu penantian itu
3 kali Sabat. Jadi 21 tahun penantian itu terjadi. 21 tahun itu sertifikat rumah melanglang buana gak tahu kemana. Yang asli pada akhirnya tanpa sengaja kami ketemu dengan orang yang buat kami ya nggak kenal, tapi ketemu begitu saja. Pada akhirnya kita, singkat cerita, kita bisa menemukan sertifikat itu, dan pada akhirnya kami bisa melunasi dengan harga-harga yang sangat murah. Karena kami harus membayar pokok hutangnya saja, tidak berikut dengan bunga-bunganya. Jadi ketika itu kami hanya bayar kalau tidak salah 10 juta. Dan sertifikat pada akhirnya kembali. Dan kami sangat-sangat bersuka cita di situ. Dan di situ kita merasakan bahwa itu proses terjadi. Ketika itu masalah ada, apa yang menjadi sikap kita? Apakah kita marah dengan orang? Kita mungkin mencaci maki atau mungkin saja bisa saja memenjarakannya. Tapi enggak. Ketika saya dengan ibu itu melihat, aduh, dia sudah miskin. Yang menipu kami itu sudah miskin, sudah tua. Hanya apa ya? Pengampunan yang kita bisa berikan. Ya sudah merelakan itu semua. Sambil terus berproses menantikan itu. Gak lupa kita berdoa, was-was segala macam. Ya rasa takut. Tiba-tiba kalau kita harus pergi dari rumah, harus beranjak dari itu semua rasa takut. Tapi itulah penantian demi penantian, bersabar, bertekun. Pada akhirnya kita mendapatkan jawaban-jawaban dari persoalan itu tadi. Kenapa kita mau mengambil sikap hati kita bahwa aku gak mau marah, aku gak mau mencelakakan orang itu, aku gak mau menghujat orang, mencaci itu, enggak. Itu tadi ada nilai-nilai yang kekal yang harus bisa kita dapatkan. Bersabarkah itu tadi, menanti-nantikankah itu tadi, ya, bersandar, berharap, mengandalkan Tuhan. Nah, itulah nilai-nilai itulah yang harus kita dapat dalam setiap persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Ternyata apa? Karena kita mengasihi Dia, karena kita memang sudah ditentukan oleh Allah dalam pilihan dan rencananya, akhirnya kita bisa mengecap kebaikan itu. Kita bisa mengecap kebaikan Allah. Kita bisa melihat, oh iya, tangannya bekerja. Tangan yang perkasa itu bekerja untuk memberikan jawaban-jawaban dari setiap persoalan-persoalan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah yang terjadi dalam kehidupan kami dalam keluarga. Begitu juga saya percaya itu juga bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Dimanapun saudara berada, dimanapun saudara punya persoalan saat ini, ambil firman Tuhan ini. Ambil firman Tuhan ini bahwa ternyata dalam keadaan yang buruk sekalipun, Allah tetap turut bekerja. Allah enggak meninggalkan kita. Allah menyertai kita. Justru dalam persoalan itu Allah ingin menunjukkan keperkasaannya. Allah ingin menunjukkan bahwa tangannya ajaib. Allah ingin menunjukkan bahwa keajaibannya masih ada. Mujizatnya masih ada. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, dan saya percaya firman Tuhan malam hari ini akan menguatkan kita semua. Apapun yang menjadi persoalan-persoalan kita, apapun yang menjadi masalah kita hari-hari ini, yang saya nggak tahu apa, tapi ketahuilah bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua. Bagi kita yang mengasihi, bagi kita yang terpanggil di dalam rencananya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, saya percaya firman Tuhan malam hari ini memberkati kita semua. Baiklah, kita tutup firman Tuhan pada malam hari ini. Kita mari bersama-sama kita berdoa.
Bapa yang baik dalam surga, hamba-Mu telah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan-seruan kami. Engkau yang paling tahu keadaan kami masing-masing Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada hari ini Tuhan, pada malam hari ini, Engkau mengetahuinya Tuhan Yesus. Setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam umat-Mu Tuhan. Malam hari ini ya Bapa, kami pegang setiap firman-Mu Tuhan. Kami pegang firman-Mu ini Tuhan. Kami mau belajar menganggap teguran, menganggap didikan ini Tuhan Yesus adalah hal yang boleh membahagiakan setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berbahagia memperoleh didikan-Mu. Kami berbahagia memperoleh teguran-Mu dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk mengevaluasi diri kami. Dan kami tahu Tuhan, ini mendewasakan setiap kami. Proses ini membawa kami menjadi pribadi yang semakin dimurnikan Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin didewasakan Tuhan. Menjadi pribadi yang semakin disempurnakan. Bukan menjadi orang-orang yang gampangan, tetapi menjadi murid-murid-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih, dan kami percaya Engkau yang dengan cara-Mu Tuhan, dengan cara-Mu Tuhan, Engkau akan membuka setiap pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Engkau membuka, Engkau memberikan jalan keluarnya. Engkau menyatakan mujizat-Mu, Engkau menyatakan keajaiban-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Engkau memberikan kemenangan untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi nama Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan 3 cara. Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya dengan men-scan QR code yang ada di layar televisi Anda. Dan yang kedua, mungkin juga Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer langsung ke rekening Rayon 17. Atau juga yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya di dalam amplop dan Bapak Ibu Saudara bisa membawanya ke gereja GBI Malahayati Rayon 17. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memberikan persembahan, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam surga, Engkau memberkati setiap umat-Mu, tangan-tangan umat-Mu yang memberikan persembahan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya berkat tercurah untuk setiap kami, dan kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah umat-Mu memberikannya dengan penuh sukacita. Engkau yang memberkati lebih lagi Tuhan bagi umat-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita tutup ibadah Cool Online kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini ya Tuhan, untuk setiap firman yang telah tersampaikan. Biarlah ini menjadi rema untuk setiap kami semua. Kami belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami belajar untuk mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam persekutuannya bersama dengan Roh Kudus yang memimpin saudara mulai pada malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.